Ini teman-teman tuh mau pada tahu, Kir, lu tuh asal muasalnya dari mana? Tiba-tiba udah ada dan udah sekece ini. Kata orang, bukan kata gue tapi. Karena kan Ah, gue kan saksi saksi mata lah ya istilahnya dalam tanda kutip saksi mata. Lu kecilnya kayak apa? Tinggalnya di depan rumah gua. Kadang yang nganterin makanan ke rumah tuh gua kan, nganterin makan ke rumah merah ya kan. iya bener. Iya masih bener banget, masih bocah banget lah gitu. Sampai terus kemudian lu tuh ini kan dapat panggilan gitu lah ceritanya. Emang dari dulu udah cowok panggilan sini orang. Anjay. Heh Cowok ngomongnya, panggilan. ngomongnya, Anjay, bukan mulu. ngomongnya. Emang kenapa? Mujitak lo ya. Kan anjay, bukan itu. Jadi udah gak usah diulang-ulang. Dah. Oh, Ya udah, jadi emang Syakir tuh dari awal merintis karirnya tuh emang bener-bener kayak step by step banget sih. Yang awalnya cuma panggilan di kalangan pengajian ibu-ibu, dada gemes banget gak tuh? Sampai kemudian dia dapat panggilan internasional, guys. Dia dipanggil ngisi di weh, Hong Kong, ya enggak? Waktu itu bener. Di Taiwan nggak sih? Di Apa lu Taiwan ya? ya? Ayah Hong Kong. Apal dong, best friend gue. Yoi, bener. Hong Ih, Kong ya waktu itu. lu bisa bisa sesukses ini gimana, Kir? Awalnya, Kir. Wah, banyak lika-liku sih ya, tapi juga alhamdulillah gue dipertemukan dengan orang-orang yang bisa apa yang memaksimalkan potensi gue juga. Ya salah satu termasuknya juga Ustadz Yusuf lah ya. Apa lu manggilnya Papa ya? Hmm. Iya, salah satunya Papa lah gitu. Karena awal kan ceritanya nih gue dari Aceh. Mm-mm. Asli Aceh di Kota Biren tuh gue rumah di tengah sawah. Terus kayak orang tua bilang pokoknya kamu harus lebih sukses dari ayah, dari ibu gitu ya kan. Akhirnya memutuskan untuk udah merantau aja ke Jakarta. Padahal nggak punya duit tuh. Mm-mm. Kelihatan Tapi sih udah dari yakin. mukanya waktu itu. Selin banget. Iya, terus Allah. terus. Ya. Enggak dulu tuh gue suka banget jajan yang apa warung depan rumah tuh. Beli apa tuh minuman gopean. Oh iya, ya. Iya, sekarang udah beda jajannya. Terus Kurang next ajar ya. next ceritanya ke Jakarta lah Mm. kita ke Jakarta terus merantau sempat tinggal di rumah orang tua asuh gue di Jakarta Selatan di mana itu bokap cuman modal kenal lewat Facebook doang bayangin anaknya ditaruh di situ terus akhirnya gue udah kelas 3 lebih ya udah kelas 3 semester 2 waktu itu ketemu Sadi Yusuf lah ketemu papa lu terus kemudian disuruh setelah baca Quran udah mondok aja kan dibeasiswain tuh sama papa di Darul Quran kan akhirnya udah tuh belajar Quran di situ nah sebenarnya di situ banyak belajar sih kan jalur sukses tuh akhirnya setelah gue kayak gini nih gue tarik mundur ke belakang ternyata oh jalan sukses tuh ada dua ada jalan sukses Apa yang tuh? karena memang memang dia usaha dia kerja keras ada sukses yang karena keajaiban gitu Oke, terus lu yang nah mana? gue lebih ngambil ke jalur sukses lewat langit Wih, oke, oke. Gimana yang gimana? karena apa ya ketika kita memperbaiki hubungan kita ke langit gitu ya kan bahasanya kita memperbaiki hubungan kita sama Allah ini kalau ketika kita memperbaiki hubungan kita ke langit maka kita di bumi tuh juga akan diperbaiki keadaannya nah waktu itu Wih, gue tuh benar-benar apa ya sangat-sangat termotivasi lah sama Ustadz Yusuf tuh sampai sekarang juga karena Ustadz Yusuf kan sosok yang gue kan gak pinter akademis gitu ya kan dan papa juga kan sama gak sama. terlalu sama kan dan akhirnya gimana cara bisa sukses oh akhirnya gue sering banget tuh kalau subuh-subuh seneng banget kalau papa lu tuh Ustadz Yusuf Mansur ngasih di hadapan santri-santri itu kata-kata yang bikin kita tuh semuanya bisa sukses loh kalau kita deket sama yang menciptakan kesuksesan itu yang gue pegang banget tuh gue sampai inget tuh ceramahnya bapak lu mau gue contohin Iya. nggak
Contohin, ayo. Contohin, gue tungguin. Gue liatin. Kalau nggak mirip, gue matiin live-nya. Bener ya? Iya, udah. Waktu itu papa lu bilang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak ayah mau ngasih satu motivasi yang insya Allah anak-anak ayah kemudian bisa sukses. Gue nyesel live sama lu cuma. karena kan gue dulu kan dekat banget kan sama papa kan, maksudnya kemana-mana Ustadz Yusuf ceramah dulu gue ikut, jadi gue tuh merhatiin sampai gue bisa niruin gitu. Nah, oke, back ke cerita ya. Nah, trik sukses gue adalah, jadi yang namanya keajaiban itu apa, Wir? Keajaiban itu adalah sesuatu yang di luar akal, benar gak? Bisa juga. Ya. So ketika kita mau dapat sesuatu yang di luar akal orang gitu, ya, keajaiban, sukses dengan keajaiban, kita juga harus melakukan hal-hal di luar akal orang gitu. Hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain dan tidak dilakukan orang lain kali ya, benar-benar. Tuh ya, benar. Benar. Jadi gue kayak, oke, kalau anak-anak muda yang lain mungkin main nongkrong gini-gini, gue juga main nongkrong gini-gini, tapi gue sempetin buat misalnya tahajud. Ini bukan apa, cuma biar jadi motivasi ya. Terus sedekah gitu juga kan. Ketika kita ngasih ke orang, kita kan bakal dikasih yang lebih sama Allah. Sama intinya, kalau ngelihat posisi gue yang sekarang, sebenarnya jatuh bangunnya tuh lebih banyak gitu. Banyak jatuhnya, banyak bangunnya nih. Banyak jatuhnya malah. Bangunnya sekarang ya, alhamdulillah gitu ya kan. Emang gimana jatuhnya? Coba ceritain. Jatuhnya banyak. Dulu tuh gue tipe orang yang nggak mau mundur dulu sebelum maju. Kadang banyak teman-teman atau bahkan dari keluarga bilang ketika gue mau main film waktu itu, udah nggak usah lah, ngapain gini-gini. Udah, emang adik bisa gini-gini. Wah, pokoknya tidak mendukung lah waktu itu. Cuman gue orangnya kalau belum coba masih penasaran gitu. Siapa tahu kan potensi gue di situ gitu. Akhirnya gue coba, Bismillah, sambil gue iringin juga dengan doa gitu. Dan akhirnya ternyata berhasil. Nyanyi juga kayak gitu. Gue cobain, akhirnya bisa. Ya, terus usaha juga. Oh, kalau usaha jatuh bangunnya banyak. Jadi Anda maruk banget ya? Gue pernah rugi ratusan juta, gila. Kena di mana? Di usaha apa? Waktu itu di usaha apa ya, makanan. Waktu itu biasalah suppliernya. Oh, makanan yang ini bukan sih, yang apa sih? Aduh, yang keripik itu bukan sih? Iya, benar, dulu tuh. Itu udah keripik baper ya nggak sih? Iya, nah jadi itu suppliernya kurang amanah gitu lah. Akhirnya gue ketipu gitu-gitu biasa. Iya. Terus udah nggak lanjut lagi dong? Enggak, sekarang gue lagi bangun pelan-pelan. Gue udah bikin perusahaan buat nanti jadi semua bisnis gue tuh satu pintu gitu. Tapi gue nitip pesan dah, itu yang keripik itu diadain lagi, Kir, sumpah itu enak banget, gue nggak bohong. Nggak peres, asli itu enak banget. Gue waktu itu mau beli, gue nyuruh si itu kan, nyuruh asisten gue beli kan. Gengsi banget tuh nyuruh asisten. Kalau gue bilang ke lo ntar gratis, kayak orang susah aja lo gratis. Iya. Jadi gue nyuruh asisten gue beli, udah nggak bisa lagi, udah nggak aktif, sayang banget. Pokoknya itu pesan gue satu ya, keripik baper harus ada lagi. Oke? Ya, gue adain. Insya Allah gue adain. Oke. Terus rencana lu apa usahanya? Gue sekarang ada hijab kabul, nanti gue kirimin lah lu. Ya. Gue juga rencana kan lebaran lah sama keluarga lu. Nanti kita inilah gue bawain sekalian.
Ya, iya dong, Jadi harus dong. harus dong. Apa ini Gua kita sekalian ke rumah Adiba apa gimana nih? ya bebas bebas. Jadi Enggak. Anda sama siapa sekarang calonnya? Dulu gue mau nanya nih sama lu ada apa sama Adiba? Gak ada, biasa aja. Terus lu sama siapa sekarang? Temen, gak ada. Ya mau sedih banget. Jadi semenjak sama yang kemarin nggak jadi, udah nggak ada lagi. Keselin banget sih. Ya, gue jadi kayak lebih fokus karir aja. Ya, Gini sih, kir. jalan-jalan tuh. Hah? Sekalian gue pengen manuver dikit ya. Manuver, oke. Lu sempet sakit hati nggak waktu itu? Sempet. Dan gue bersyukur gue sakit hati waktu itu. Kenapa? Kenapa? Iya, iya, men gue jadi belajar gitu dari keadaan terendah dalam hidup gue kemarin. Itu dari keadaan terendah itu gue jadi bisa lebih kenal Allah. Oh, jadi banyak banget pelajarannya lah. Wih, kece Gila. banget gak tuh? Jadi terima kasih buat yang sudah meninggalkan saya. Jadi jangan pernah takut ya. Kita kehilangan sesuatu gitu ya. Emang Wih. manusianya ada sedih atau ini. Tapi sebenarnya di balik itu semua harusnya kita bersyukur gitu, karena ya kalau bukan dia jadi buat kita berarti emang dia bukan yang terbaik buat kita gitu aja. Ini jadi ngomongin Kece jodoh banget. kan, kita selain ngomong kesuksesan kita ngomong cinta aja nih. Jadi sebenarnya anak muda nih kan banyak bergelut dengan asmara ya, Wir ya. Widih, bergelut dong, bergelut. Bergelut. Oke, Sebenarnya gimana? salah nggak sih? Salah nggak sih? Mm-mm. Menurut lu dulu nih, salah nggak? Ya, salah apa nih? Bergelut dengan asmara gitu, suka sama orang terus cinta. Ya enggak lah, enggak salah lah. Terus akhirnya yang salah apa? Yang salah kalau lu cintanya sama punya orang. Sama bini orang tuh salah, Kir. Tobat lu, Kir. Kagak ya. Astagfirullahaladzim. Senang tawa. Kali aja lu mau Iya. merebut kembali gitu. Oh enggak, tidak. Kayak Ini gua baru begini, berkelas. Iya, iya. prinsip gua nggak akan fokus sama baju satu yang bolong di lemari yang nggak bisa gua pakai. Masih banyak baju-baju yang lain. Jadi ya kalau buat gua gitu, gua nggak fokus ke misalnya ada satu baju yang rusak nih di lemari. Oh ya udah, tinggal pakai aja, yang lain masih banyak. Emang baju cuma satu di lemari. Cewek juga nggak cuma satu kali di dunia. Tapi kalau baju itu yang paling lo cinta, paling lo senengin, Cari bikin lagi. gagal move on. Udah ini orang pada salah paham nanti. Back to topic. Oke, back to topic. Oke. Terus Jadi nih, sebenarnya Kir. enggak. Oke nih. Apa? Karena kesuksesan orang juga bisa terhambat karena cinta loh. Masuk ke tema nih. Iya dong. Bahas. Coba cus. Coba gimana? Kesuksesan tuh bisa terhambat dengan cinta. Tapi dengan cinta juga, kesuksesan juga bisa diraih lebih cepat juga. Nah, ini tergantung gimana kita menyikapi. Karena cinta itu, ya apa ya, anugerah dari Allah. Kayak tangan, mata, sebenarnya anugerah dari Allah. Ketika kita menggunakannya di jalan yang tepat, ya kita akan senang gitu. Kita akan tenang, kita akan senang. Tapi kalau kita gunakan buat hal yang gak baik, buat mukul orang, buat nonjok orang apa, tapi itu kan jadinya suatu hal yang gak baik gitu ya kan. Nah, cinta juga gitu. Kadang ada nih orang yang dia misalnya bisnis sama pasangan atau pacarnya gitu ya kan, atau calonnya, dia bisnis bareng. Itu menurut lu gimana, Wir? Gue mau tahu dulu. Bisnis bareng sama pasangan. Nah, Pasangannya udah nikah atau belum nih? belum. Menurut gue sah-sah aja nggak apa-apa. Terus? Kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue sah-sah aja juga sih. Karena Ya udah. Tapi nanti kalau putus repot. itu nanti Ya bisnis kan? kalian akan amburadul. Jadi kalau saran gue, cintailah semuanya tuh selain Allah ya. Itu sekedarnya gitu.
Terus kalau cintanya tiba-tiba direbut sama orang gimana? Iya itu, karena kita hanya mencintai sekedarnya saja, ya udah ketika diatur. Oh. Nah dari situ gue belajar, mulai saat itu gue nggak pernah bisa diatur kebahagiaan gue oleh cewek manapun. Kebahagiaan gue yang ciptain sendiri. Wih. Wuh. Harusnya gitu men. Karena apa? Karena gue fokus kejar yang gue kalau dulu mungkin ya awal ABG yang diprioritasin cinta, tapi kalau sekarang yang gue prioritasin cita-cita gitu. Jadi ya akhirnya apa, ketika gue memprioritaskan cita-cita, gue memprioritaskan Allah gitu ya kan, itu ketika gue ngejar cita-cita tuh cinta malah ngikut sendiri gitu. Widih. Tapi beda kalau dulu gue ngejar cinta, itu cita-cita nggak ngikut sama sekali gitu. Iya. Sama Karena prinsip gue juga sekarang gitu. yeah. Cuan dulu, cinta kemudian. Ya. Jadiin buku, Wir, jadiin buku. Ayo collab lah kita berdua yuk. Iya benar-benar asik tuh buku gitu ya. Tapi back to topic teman-teman, ini mungkin banyak yang down ya Wir ya. Di saat seperti ini, gimana caranya gue tetap bisa jadi produktif? Gimana gue tetap bisa sukses? Sebenarnya kan gue kan sama juga gitu kayak kalian semua guys. Gue juga makan nasi, gue juga anak muda, gue juga nggak ada yang beda sebenarnya. Allah ciptain manusia tuh semuanya sama. Kir anak muda cuma mukanya tuh Selintut. Emang enggak? Iya, lanjut. Daripada gue udah tua terus ngakuin anak TK, ya. Nanti aja habis buka puasa ya. Ntar aja pas lebaran. Ini lu mau. Udah. Oke. Lanjut terus. Topik teman-teman. Sebenarnya setiap manusia diciptakan sama. Yang membedakan adalah bagaimana mereka membentuk alam bawah sadar mereka. Sebenarnya alam bawah sadar itu penting untuk kita bentuk. Jadi kesuksesan itu nggak bisa hanya dengan ikut-ikutan orang gitu. Kita harus membangun mental sukses dalam diri kita. Mental sukses itu apa? Mental sukses tuh dia ketika gagal bangkit lagi. Dia nggak pernah takut mencoba hal-hal yang baru. Karena dari hal-hal yang baru itu kalian nggak tahu mana yang paling berpotensi buat kalian di masa depan. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mungkin tanda kutip non-muslim aja yang nggak kenal Allah, mereka bisa yakin gitu ya kan, ketika mereka bangkit lagi mereka berhasil gitu. Nah, apalagi kita sebagai muslim gitu kan, anak muda muslim, kalian jangan bercita-cita kecil. Kalian kan punya Allah yang maha besar gitu. Buat apa cita-cita kalian kecil kalau kalian punya Allah yang maha besar gitu? Buat apa cita-cita kalian rendah kalau kalian punya Allah yang maha tinggi? Jadi barengin tuh usaha kalian, udah nggak usah takut gagal, dan nggak usah takut rugi, karena kita udah yakin dong sebagai muslim bahwa rizki itu nggak akan ketuker. Benar nggak? Sesuatu yang ditetapkan rizki nggak akan ketuker, tapi jodoh bisa ketuker ya gitu. Nggak ketuker, nggak ketikung doang. tos. Aduh, sabar ya Kir ya. Sabar banget Camblah. Gue sampai mau bikin film ntar tuh. Apa tuh? Judulnya apa tuh? Gue bikin film tentang itu. Judulnya jodoh ketuker atau ketikung. Nah Kir, kalau kasusnya kayak gitu, antara emang dia bukan milik lo atau lo yang kurang berusaha, yang mana kira-kira menurut lo? Gue karena emang dia bukan jodoh gue sih. Usaha gue sudah sangat-sangat luar biasa. Oh ya? Iya. Kayak apa tuh? Kepo sih? Enggak. Udah, kasihan, jangan. Udah berkeluarga. Sampai disamperin gitu ya? Kita doain biar dia bahagia dunia akhirat. Aduh, amin. Karena bahagia, kalau dia bahagia kita juga bahagia. Oh, masa? Terus yang itu gimana, Wir? Yang apa? Gimana? Lu gak usah ada-adanya lu ya. Gak usah ada-adanya lu, gak usah gosip lu. Iya. Iya, udah deh.
Kok ke Tapi sono sih? masih hubungan katakan. Oke. Oke. Lu yang balik ke lanjut apa pertanyaannya? Jadi teman-teman Enggak. Gue nggak ada sama siapapun. Nggak ada sama siapapun, sumpah. Nggak ada. Oke. Nih, Kir. Ada pertanyaan, Kir. ya ya Saya ingin sukses, tapi saya nggak tahu awal mulai kesuksesan itu dari mana. ya. Oke, ini kita mulai masuk ke jenjang yang lebih serius ya. Udah tadi apa ngomongin masa lalunya, orang jadi hilang fokus mulu kita ngomong tadi. Intinya tadi kalian jangan lupa tuh ingat-ingat kata gue, jangan kalian punya mimpi kecil kalau kalian punya Allah Maha Besar. Jangan mimpi kalian cuma jadi dokter. Ya dulu kita diajarin sama UYM, sama papanya Wirda. Jangan mimpi cuma jadi pilot, mimpi itu punya pabrik pesawat gitu ya kan. Jangan mimpi cuma jadi dokter, tapi mimpi punya 1000 rumah sakit gratis. Jadi kalian bisa jadi dokter kapanpun. Jadi semakin tinggi kalian bercita-cita, maka semakin tinggi juga sesuatu yang akan kalian dapatkan. Kayak contohnya saya Wir, kalau ada jangkrik nih ya ditutup sama botol 5 cm, terus ada jangkrik lagi ditutup sama botol 10 cm, terus ada jangkrik lagi ditutup sama botol 15 cm. Seminggu diamin. Terus kita buka tuh gelasnya masing-masing. Jangkrik yang ini pasti cuma bisa loncat 5 cm. Jangkrik yang ini bisa loncat 10 cm, jangkrik yang ini bisa loncatnya 15 cm. Karena apa? Karena itu dia tadi. Ya, alam bawah sadarnya dibentuk dan dia membentuk alam bawah sadarnya untuk cita-citanya besar gitu. Jadi jangan pernah kalian bercita-cita kecil. Dan itu dia, terus usaha, jangan takut gagal. Karena gagal di masa muda itu biasa. Justru kalau gagalnya di masa tua tuh nggak enak. Kalau sekarang kan kita belum punya banyak tanggungan ya. Masih paling tanggungannya kita sendiri sama paling siapa. Jadi kalau gagal kita masih bisa nanggung sendiri. Siapanya tuh siapa, Kir? Teman-teman. Capek gue tanyain masa lalu mulu. Dah, itu gitu teman-teman. Dan ingat juga tadi yang kita omongin. Ini gue rangkum nih karena kayaknya tadi banyak mereka kurang fokus karena ngomongin samuan seseorang. Jadi kalian juga harus ingat jatuh cinta jangan karena cinta kalian jadi jatuh. Jadi kejar juga cita-citanya, nanti insya Allah cinta. Oke. Wir, lu receh gak sih orangnya? Kan dulu serem, sekarang receh gak? Kurang ajar lu ya. Maksudnya kan dulu ini banget. Apa? Ratu banget lah. Widih, ratu. Ratu kerajaan Darul Quran. Gue tuh orangnya pemegang prinsip, Kir. Oh, apa kalo tuh prinsipnya? Kalau orangnya di bawah level gue nggak ini. Udah. Ini kalau dia nonton mah parah lu. Siapa? Enggak. Lu jangan kurang ajar ya. Enggak. Oke, gini. Guys, jomblo. Kan ini yang live sama gue juga sama ya. Apa? Lu juga kan sama? Iya, hijau tomat. Apaan hijau tomat? Ikatan jomblo terhormat. Ya udah, gue juga hijau tomat. Iya. Ikatan jomblo konglomerat. Iya. Amin. Oke. Jadi sukses itu buat yang nggak tahu awal mulainya dari mana? Dari impian pertama ya. Betul tidak? Betul. Wir. Karena awalnya jujur gue mungkin lu juga sama ya, Kir. Dulu tuh kita punya impian, tahu mau kemana, apa yang dituju, tapi bingung juga mulainya dari mana gitu loh. Iya. Sama, awalnya bingung mulai dari mana, tapi karena kita berdoa terus punya impian, lama-lama tuh jalan jadi kebuka. Kita jadi ditemuin sama orang-orang, ya nggak sih? Sama kesempatan dan lain-lain. Oke, jadi itu jawaban dari pertanyaannya ya. Oke. Jadi mulai aja dulu, mulai bangun impian, mulai berdoa, mulai minta doa orang tua juga. Jadi mulai semuanya dimulai. Ya, semuanya harus dimulai karena orang yang sukses itu sebenarnya dia yang lebih cepat melangkah di saat yang lain belum melangkah, itu aja sih. Sama melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain, itu tipsnya. Oke. Aduh, ini live gue error nih. Yaudah deh, gue aja yang nanya. Kalau gue yang nanya siap-siap ya. Apa live lu error? Gue beliin HP baru dah. Ya.
HP gue aja Pro Max 11. Lu janjinya gue ulang tahun gue bilang kan, Kir Gue gak KDP janji dong. ya, lu ada-ada aja ulang Gue tahun. emang lu nggak iPhone janji, tapi kan gue malakin lu. Kurang ajar. malakin. Aduh gue mikir kayak, gue kayak orang susah aja sih minta-minta. Sholawat bener. dong ya Cil. Iya, Sholawat Cil. salawat. Ya, gue salawat dulu nih, oke kali. Oke nih Kir. Sebenarnya boleh nggak sih bersifat ambisius? Jawaban lu apa? Jawaban gue boleh. Jawaban gue boleh. Ambisius dalam, tapi tetap harus terkontrol semuanya ya. Bener banget, itu penting. Iya. Harus terkontrol. Terkontrol ya, Mil? Kir, gue ini Gila. ya. Aduh, ini gue pegang tasbih loh. Lu iya. jangan ngada-ngada, lu jangan ngada-ngada, Kir. Jangan Kurang ajar mana lu. Lu kurang ajar lu. Nah, jadi nggak boleh berlebihan juga gitu. Jadi ketika kita punya sifat ambisius itu, ambisius dalam hal-hal yang baik. Ya, benar nggak sih? Bener banget kita, ya. Hati kita harus tetap tawakal. Gue ambisius nih. Ketika gue temen nawarin jet pribadi, gue ambisius, gue harus punya jet pribadi gitu. Tapi selain usaha gue yang kuat, hati gue tetap tawakal gitu. Jadi kita nggak kecewa-kecewa banget nanti gitu. Jadi ambisius boleh. Nggak kecewa-kecewa banget. Tapi kata tadi di awal kecewa. Gimana ya? Nah, itu lagu belajar dari situ. Oke, nih. Ambisiusnya harus terkontrol. Oke, sip. Bagaimana cara mencari peluang dalam sebuah impian? Dalam mencari sebuah impian, sorry. Kalau menurut gue, mencari peluang dengan kita memperbesar jaringan kita. Jadi punya koneksi juga tetap harus ya. Harus. Misalnya impian kita apa gitu ya. Udah kita. Halo? Kir, suara lu hilang, Kir. Oke. Ya. Sama, pasangan gue juga kemarin sempat hilang. Bukan hilang, dia udah duluan ketemu jodohnya. Anda jangan ngada-ngada. Siap. Oke, balik ke pertanyaan. Dan balik lagi kalau nanya ke gue, kalau gue peluang buat gue sebenarnya ya Wir, lu tahu sendiri kan tadi lu bilang gue masa kecilnya kayak ya bopu, nggak kenal siapa-siapa, benar-benar nggak punya apa-apa kan. Kecil banget gitu. Sekecil ini. Tapi prinsip gue dulu ketika gue baca Quran ada satu ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah, tuh. Jadi adem banget. Ilah. Terus jadi Allah bilang siapa yang bertakwa sama Allah, artinya minta merayu Allah gitu ya, minta sama Allah di sholatnya, di tahajudnya, Allah akan mengajarkan mereka gitu. Ya kan, gue dulu nggak pernah belajar acting di pesantren, nggak pernah kemudian belajar bisnis, belajar apa, tapi kemudian alhamdulillah itu semua bisa. Karena apa? Karena kita cari sumbernya gitu. Ya sebenarnya kan peluang itu dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Ya kan? Makanya kita cari sumbernya siapa? Allah yang minta. Setelah itu baru kita kemudian ikhtiar gitu. Tunggu. Muka gue mana ini? Aduh. Lu berubah jadi pintu, Wir. Pintu biar terbuka buat siapa aja, Cila. Wow. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ini masih banyak pertanyaannya nih. Oke, nih. Cara memulai dan mencari ide untuk usaha gimana? Gue pengen banget punya usaha kayak lo. Ini nanya ke gue apa ke Sakir nih? Iya. Kalau gue sih menurut gue, ya kalian lihat dulu lingkungan atau circle kalian butuhnya apa gitu. Kalau kayak kita nih influencer, kita lihat followers kita nih dominan di mana, cewek. Makanya gue bikin hijab. Dan alhamdulillah bagus. Tuh. Dan ketika kalian misalnya punya teman-teman nih, circle-nya apa nih, misalnya anak sosialita atau apa, ya kalian jualannya pulsa gitu. Mulai dari yang paling kecil dulu.
Terus anak teman-teman kalian suka fashion gitu ya, atau apa? Lihat circle kalian tuh kayaknya yang paling cocok dan kalian nyaman tuh apa? Oke, oke. Kalian nyamannya apa? Nah di situ mulai dari ketika sudah kalian udah nyaman, ya kalian seriusin. Insya Allah kalau udah kalian seriusin nanti akan banyak dapat ide-ide baru lainnya gitu. Kalau lu Kir, gimana? gue mau nanya sama lu dah. Siap. Siap-siap ya. Ya. Enggak, gue gak nanya aneh-aneh, sumpah gak nanya aneh-aneh. Oke. Gini, Awas, gini. Kir, menurut lu di saat lu udah sukses seperti ini, maksudnya kayak lu kan main film juga. Terus gue sebenarnya nggak tahu sih kesibukan lu apa gitu, tapi secara di industri entertainment juga lu eksis di situ kan? Ya. Ya, menurut lu nih, kalau kita udah punya nama di sebuah industri gitu ya, haruskah kita punya usaha juga atau nggak perlu? Karena kan pendapatannya juga gede tuh di entertainment. Yep. Gimana? Menurut gua perlu. Mm-mm. Karena ya, jujur gua awalnya mikir gitu juga, waduh nih kayaknya udah cukup dari entertainment, udah cukup nih gitu ya kan. Mm-mm. Tapi ternyata ketika pandemik kayak gini ini baru kerasa. Kata gua untung gua punya tabungan di perusahaan. Kan TV kan stop segala macam kan. Mm-mm. Ya. Tambah kemarin gua juga harus ngurus pengacara juga gini-gini kan karena Ya lu kenapa sih kemarin heboh banget iya sampai masuk lambe biasa viral? Kenapa sih? ketika di atas gitu lah ada orang yang biasa nyundul-nyundul dikit. Iya, tahu Enggak lah. itu kenapa? Itu kenapa kasusnya? Gue Ya, nggak baca beritanya. Jelasin. ya, jadi kayak isi judul, isi kontrak sama pengaplikasiannya itu semuanya beda dan gue dirugikan gitu kan. Kayak gue harus terus sama dia gitu. Ya nggak bisa, gue harus berkembang gini-gini ya. Pokoknya gitulah. Dia siapa? Ya orang. Gitu, jadi ada aja hujannya. Dan itu berguna banget ketika sekarang kita punya usaha sampingan gitu ya kan. Itu jadi tetap stabil gitu. Karena kan nggak selamanya kan orang itu di atas kan. Bagaimana ketika di atas dia nggak terlena, dia bisa manfaatkan itu untuk nanti di kemudian hari ketika dia lagi di bawah gitu. Menurut lu gimana? Di soal yang tadi pertanyaan gue. Ya. Penting banget karena namanya entertainment itu pasti punya jangka waktu. Karena nggak selamanya kita akan eksis, apalagi yang sekali viral gitu kan. Pasti sekali viral kita langsung diundang sana sini terus banyak cuan gitu kan. Banyak cuan dari endorse segala macam, tapi ada masanya nanti nama kita akan redup gitu. Jadi harus punya bisnis. Gitu Kir, pesan gua Kir. Jangan terlena juga sama ya nyaman belum tentu aman. Oke Kir? Oke. Jangan lupa berbagi sama gua Kir. Santuy. Lebaran gue kesana lah ya, kita ngobrol. Ayolah. Ada ide-ide yang muncul. Ayolah, gue pengen banget dikenalin sama Angga Yunanda. Iya, itu gampang, tenang aja. Gue ngefans banget sama dia, Kir, salamin dong. Dia anak yang baik di entertainment, oh, ya? termasuk anak yang gak neko-neko. Wow. Dan gak banyak orang tahu, dia soleh juga. Oh ya? Gak banyak orang tahu. Iya. Mau dong kenalin gue. mulai Oke Kir sekarang gue mau nanya yang agak sensitif. Yap. Apa? Kir apa? Pendapatan lu sebulan berapa? Oke. Harus gue buka di sini. Harus, biar teman-teman termotivasi dong. Ini muda ya kan, sukses, produktif gitu. Usaha di mana-mana. Ayo. Kisaran 500-an. 500 juta sebulan. Ya. Itu dari mana Kir? Datangnya Kir? Ya pasti dari Allah, cuman wasilahnya dari pertama entertain di televisi, ya kan gue sinetron, terus film,
terus YouTube juga, YouTube, terus apa tadi gue mau bilang, apa sih tadi udah gue sebutin, sinetron, film, nyanyi, YouTube, sama usaha-usaha bisnis gue kayak hijab kabul gitu-gitu, dan dari brand-brandnya, Yang paling dari banyak brand-brandnya yang mana? paling banyak itu sih dari perusahaan, dari bisnis gue itu. Ya soalnya Tapi kalau entertainment kayaknya itu dikit itu gak kok, sih? iya itu pemasukannya gede, alhamdulillah dari bisnis, tapi gue harus putar lagi, jadi gue mending gitu nanti ngerasainnya, ya nanti aja lah ngerasainnya bareng istri gitu. Sekarang gue hidup stay apa biasa aja gitu gitu. Jadi gue simpen itu ya buat keluarga. Paling gue lebih kadang jujur ya Wira, gue orangnya nggak bisa ngabisin duit. Masa? Paling nggak bisa. Ayo kita sering-sering nongkrong yuk berdua yuk, Kir. Jadi gue kadang biasa ke keluarga, orang tua, ke teman, ke siapa gitu. Sumpah kayak ke gue aja paling apa sih, gue ngopi ini doang gitu-gitu doang. Sama ya paling kalau gue lagi ada pengen barang gue beli gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Capek nggak sih Kir gantian gue nanya apa? dong. Penghasilan seorang Firda Mansur berapa sebulan? Ya jadi begitu ya ceritanya guys. Ini kita gue bukannya nggak mau buka nih Kir. Terus? Orang pajak di mana-mana Kir, mohon maaf ya. Iya, gue sih sempet ada nggak? Ada lu dari mana sih nggak? Oke, kalau lu nggak mau sebutin nominal, lu dari mana aja? Ntar gue bisa taker tuh. Dari mana aja pemasukan? Oke, gue usaha ada 5. Kemudian gue juga investasi. Yap. Gue punya saham. Nggak apa-apa, gue sebutin juga nggak apa-apa. Jadi gue nih kayak siapa nih yang punya usaha, terus butuh modal atau gimana, gue masuk sebagai pemegang saham gitu. Nanti tinggal bagi-bagi hasil doang gitu kan. Yap. Cuma gitu doang. Jadi kisaran ya 1-3 mah ada lah. Good. Mantap. Juta. Dolar, ya. Amin ya Allah. Ya begitu. Iya sih, tapi inti dari pembicaraan kita nih teman-teman, intinya adalah kalian bisa kok. Kita anak muda sama-sama dikasih waktu luang. Ya hampir sama lah semua anak muda, yang membedakan ya kalian mau usaha atau enggak gitu ya kan. Sebenarnya anak zaman sekarang kan banyak yang mereka sama yang membedakan isi rekening Kir. Ya itu dia, karena usaha gitu, usaha dan berdoa. Wih, sip. Nih ada pertanyaan lagi nih terakhir ya. Yap. Kalau kita ngerasa gagal terus gimana? Nyerah aja atau terus berusaha? Lu pernah gagal nggak sih Kir? Pernah kan, gue bilang gue pernah rugi ratusan juta juga. Gue pernah juga ngedown banget dalam hidup. Terus lu bagaimana akhirnya bisa bangkit lagi? Yang gue harapkan tidak terjadi gitu ya saya. Jadi kalau buat gue ya nggak ada pilihan buat bangkit lagi gitu. Selain bangkit lagi itu ada. Karena gini, kalian nanya sekarang, kalian bisa lari, bisa loncat-loncat, ya, bisa jalan dengan lancar. Itu awalnya kan karena jatuh berkali-kali dan kalian bangkit lagi. Ketika kecil kan kita sebenarnya udah diajarkan gitu. Ketika kita belajar untuk berjalan ya kan, belajar jalan, jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita nggak bangkit lagi tuh dari kecil, udah kali jatuh tidur ya terus ya kan, udah nggak mau belajar jalan lagi. Mungkin sampai sekarang kita nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa lari, nggak akan bisa loncat-loncat gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh memang udah kegagalan itu jadi apa ya? Jadi bagian dari pencapaian gitu. Iya. Cakep. Mau mencapai sesuatu, kalau kita nggak gagal, itu bukan sebuah pencapaian namanya. Widih, keren. Ya, kita jadi bisa, wah ini gue udah capain karena apa? Karena banyak kegagalan di belakangnya. Dan itu kegagalan tuh harus kita belajar dari situ.
oh ternyata saya kurangnya ini, ya udah saya perbaiki lagi. Wah ternyata saya kurangnya ini, perbaiki lagi. Nah banyak anak-anak muda kita, mereka sekali gagal kayaknya udah akhir, kayaknya gue bukan di sini deh kayaknya. Jadi gagal tuh bukan akhir dari segalanya lah teman-teman. Usahain kalau kalian gagal, tenangin diri kalian dan coba lagi gitu. Kan Coca-Cola aja kan kita tahu semua kan ceritanya. Iya, iya, dia juga. Dalam tahun pertama cuma ngejual berapa? Kayaknya 25 nggak sih? 25 botol Ya, kalau nggak salah. Kayak cuma 20-an botol gitu. Iya. Tapi dia nggak pernah berhenti berusaha berinovasi. Itulah. Kir. Kenapa waktu gagal sama dia lu nggak berusaha, Kir? Oh, kalau itu beda. Kok bisa beda? Gue udah ikhtiar. Ikhtiar sebisa mungkin. Tapi ada juga satu hal di dunia ini yang kita harus mengikuti takdirnya gitu. Kayak sudah jodoh, ya mungkin jodohnya bukan sama kita, ya udah gitu. Berarti ada yang lebih baik. Kalau itu usahanya, kalau itu bukan harus diusahakan, itu harus diikhlaskan. Widih. Jadi ada kalanya kita usahain, ada kalanya kita ikhlasin gitu ya. Ya, kita gini loh, kita ikhlasin untuk kita dapet yang lebih baik ya. Kita mundur satu langkah untuk loncat lebih jauh lagi. Gitu. Orang kalau mau loncatnya jauh kan harus mundur dikit. Yoi. Oh. Terus, pancing terus. Oke, mungkin gitu aja kali ini kita udah mau mendekati akhir live. Iya. Kir, thank you ya udah nerima undangan gue. Besok gue undang beneran pakai undangan, puas lo. Ih, besok. Sama siapa? Besok banget ya. Besok abis Idul Fitri insya Allah ya. Serius? Lu datang ke rumah gue, awas lo ya. Serius, tapi kabarin. Serius, ntar gue nyampe sono gak ada orang. Oke, siap bos. Oke, thank you ya. Thank you. Salam buat papa, buat semuanya, doain insya Allah. Kir, Lebaran kapan sih? Lebaran tuh besok kita masih puasa. Tapi kalau misalnya besok kalau malam ini udah diumumin hilal udah kelihatan, kan kita Ahlus Sunnah ngelihatnya hilal kan, bulan kan. Belum ada kepastian berarti ya? Belum, kayak lu. Ya. Iya. Lu jangan mulai Kir, ntar gue dimarahin fansnya Adiba ini. Ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak semuanya. Kir, thank you ya Kir. Sama-sama. Dadah. Semoga kalian sukses. Ya, semoga followers Firda semuanya, kalian semua pokoknya bisa sukses. Termasuk followers Akir juga sama ya. Intinya harus mulai dari sekarang. Semakin cepat kalian menanam, semakin cepat kalian akan memetik. Oke? Thank you Kir. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Salam.